Shalom Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pada pagi siang hari ini saya akan membagikan sedikit kebenaran firman Tuhan untuk menopang kita, memberi kekuatan, peneguhan, kemantapan iman bahwa situasi boleh tidak mengenakan ya, tetapi hidup kita sebagai orang-orang beriman, sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah domba Allah, yaitu darah Kristus Yesus Tuhan, tidak boleh kehilangan pengharapan, semangat, dan daya juang. Mari kita buka Alkitab kita dari dari Kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasalnya yang ke-121. Ini pembacaan Alkitab yang sudah sangat sering kita dengarkan, sudah banyak pendeta-pendeta juga yang mengkhotbahkannya. Dan siang hari ini saya akan membagikan beberapa hal yang memberkati hidup saya secara khusus dan keluarga, serta pasti memberkati kita semua. Mazmur 121 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-8. Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat 8. Demikian Alkitab kita, Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Tuhan Penjaga Israel. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya di dalam hidup kita sehari-hari. Bapak, Ibu, Saudara yang kekasih, sedikit informasi yang ingin saya share. Ziarah bagi masyarakat Yahudi atau dalam konteks Alkitab yang dicatat adalah perjalanan orang-orang menuju ke bait suci. Dan saya kurang jelas bagaimana kemudian bisa ziarah yang dalam konteks masa kini dikaitkan dengan pergi ke kuburan, ya, berziarah ke kuburan, menabur bunga dan lain sebagainya. Tetapi di dalam firman Tuhan sebenarnya kata ziarah ini dipakai untuk datang ke rumah Tuhan, ke bait suci di Yerusalem. Ya, jadi semua orang-orang yang percaya kepada Yahweh, Elohim, Adonai, atau yang kita kenal dengan Allah Kristus Yesus Tuhan, itu mereka datang ke bait suci dan itu merupakan ziarah ya bagi orang-orang yang beriman kepada satu Tuhan, oneness of God, yaitu Elohim atau yang lebih familiar kita kenal dengan kata Allah ya, yang kemudian menjadi manusia dengan nama Kristus Yesus Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam perjalanan orang dari tempat mereka masing-masing, ada yang tinggal di seputaran Yerusalem, ada yang wilayahnya cukup jauh ya seperti di Yeriko, lalu kemudian di tempat-tempat di mana menuju ke Yerusalem atau ke center of bait suci, yaitu di Yerusalem, itu membutuhkan perjalanan, ada yang sampai bermalam ya Bapak Ibu, sudah bermalam, lalu kemudian ada juga yang mungkin 1 malam, ada yang harus 2 malam, tetapi itulah semangat dan kecintaan orang-orang Yahudi di zaman itu untuk senantiasa datang ke rumah Tuhan atau berziarah ke rumah Tuhan. Mereka datang untuk beribadah kepada Tuhan. Dan yang saya dapat informasi waktu saya berangkat ke Israel beberapa tahun yang lalu untuk membawa rombongan, ternyata zaman dulu, zaman ketika Alkitab ini ditulis masih dalam bentuk kayu, lalu kemudian kertas-kertas yang dari daun dan segala macam, orang Israel itu kalau mau berziarah ke Yerusalem atau ke rumah Tuhan, mereka dalam posisi berlutut ya Bapak Ibu Saudara. Jadi mau masuk ke pintu gerbang itu mereka merendahkan diri, bahkan ada yang sampai tiarap, jadi berjalan dengan tiarap, ada juga yang berjalan dengan lutut. Begitu mereka respect ya
begitu mereka menghargai hadirat Tuhan, begitu mereka mencintai rumah Tuhan, begitu mereka menghormati akan kehadiran Allah di dalam rumah bait suci itu ya. Jadi ziarah dalam konteks ini adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh masyarakat Yahudi pada saat itu ketika mereka berjalan menuju ke rumah Tuhan atau ke Yerusalem. Nah, dalam konteks pasal 121 ini Bapak Ibu Saudara, ketika umat Tuhan, mungkin penulis saat itu berjalan menuju ke Yerusalem, tiba-tiba mungkin ya di dalam perjalanan saya sedang menggambarkan bahwa dia ada di tengah-tengah situasi di padang gurun yang terbuka, karena memang di sana semuanya itu padang gurun ya dan terbuka, yang wilayah yang banyak pohon itu hanya di area Bukit Zaitun di sekitar Yerusalem kota, tetapi di daerah-daerah pinggir seperti di Yeriko dan lain-lain sebagainya itu semuanya adalah itu adalah semua padang ya, padang yang terbuka dengan gunung-gunung yang dari batu. Jadi gunung-gunungnya bukan kayak di gunung kita penuh pohon-pohon. Di sana gunungnya adalah gunung-gunung batu ya Bapak Ibu. Makanya Yesus juga kemudian disimbolkan sebagai gunung batu gitu ya. Jadi karena memang di sana konturnya atau tempatnya itu untuk gunung-gunung lebih banyak bebatuan daripada gunung yang mengandung pohon. Kalau bukit-bukit ada banyak pohon ya, Bukit Zaitun, kemudian di daerah Kapernaum ada bukit juga yang banyak pohon, tapi pohon-pohon zaitun saja. Nah, waktu si penulis ini sedang menuju ke rumah Tuhan, ke Yerusalem, tiba-tiba dia ada dalam satu situasi yang dia menyadari, wow, ini kalau aku dirampok, ini kalau aku diserang penjahat, siapa yang bisa nolongin? Gitu ya. Karena dia ada di tengah-tengah padang belantara yang terbuka luas, tidak ada tempat untuk bisa melarikan diri dan bersembunyi, tapi semuanya itu terbuka begitu luar biasa. Dan zaman itu jangan lupa Bapak Ibu Saudara sudah mulai ada perampokan juga gitu ya. Jadi ada pembunuhan, ada perampokan dan penulis membayangkan ketika dia ada dalam situasi di tengah-tengah ketidaknyamanan, situasi yang nggak jelas, ini nanti ada rampok, ini ada apa gitu ya. Dia melihat ke sekelilingnya dan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Dalam situasi kita saat ini Bapak Ibu Saudara, saya kira ayat firman Tuhan ini sangat-sangat terkait erat dalam kehidupan kita sekarang ini. Di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita tidak pernah punya kejelasan apa-apa ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak tahu pandemi ini kapan berakhir, lalu kemudian kapan segala sesuatunya dapat mengalami pemulihan kembali, kapan kita bisa normal, senormal-normalnya ya, seperti sebelum ada COVID ya Bapak Ibu Saudara, kita nggak pernah tahu. Kita seperti sedang berdiri di tengah padang belantara dan kita berkata, wah tuh ini pertolongan kita dari mana gitu ya. Banyak orang tidak pernah berpikir bahwa dia akan terkena virus, tapi kemudian kenyataannya mengatakan bahwa dia positif, lalu kemudian terjadi hal-hal yang begitu cepat dalam kehidupan kita, tahu-tahu ada harus kehilangan, ada yang harus pulang ke rumah Tuhan dalam situasi seperti ini, dan banyak sekali kehancuran terjadi dalam pendidikan, ekonomi, bahkan perkara rohani sekalipun Bapak Ibu Saudara semua terguncang, semua diguncangkan. Lalu kita akan berdiri dan berkata, dari mana pertolongan kita? Ya Bapak Ibu Saudara, bulan Oktober kemarin tanggal 3 Oktober suami saya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ditelepon oleh rekanannya dan berkata, Bang Victor, coba deh abang di swab, soalnya saya positif dan saya sekarang ada di rumah sakit Mitra Keluarga Bekasi di ruang IGD karena saya demam, katanya demam dan sesak napas. Sehari sebelumnya, 2 hari sebelumnya mereka sempat bertemu. Jadi teman saya ini berinisiatif untuk minta supaya suami saya di swab. Dan benar Bapak Ibu Saudara, tanggal 2 kami swab, ya karena tanggal 1 dapat kabar, tanggal 2 kami swab dan tanggal 3 Oktober hasilnya suami saya dinyatakan positif gitu ya. Itu dengan city value yang sangat rendah, hanya 19, sekian gitu ya. Jadi city value yang sangat rendah itu membuktikan bahwa virusnya sangat banyak dan sangat menularkan gitu ya.
waktu, dapat kabar itu Bapak Ibu Saudara, kami berdua, berusaha untuk tetap tenang dan kami kemudian pegangan tangan dan kami berdoa, "Tuhan, next-nya apa nih? Kami nggak tahu kami harus melakukan apa." Karena kita nggak tahu nih, ternyata suamiku positif dan kemudian mulai muncul gejala, dia mulai demam, panas dengan suhu 38, lalu dia tidak bisa merasakan, daerah pengecapnya ini, lidahnya dia tidak rasa apa-apa ketika makan, lalu, mencium pun dia tidak bisa. Dia bilang, "Ma, aku nggak bisa cium bau minyak kayu putih, aku nggak bisa cium bau, jeruk atau apapun gitu ya. Pokoknya yang dikasih di hidungnya dia nggak bisa cium." Dan mulai dari saat itu Bapak Ibu Saudara, kami kemudian memutuskan untuk pisah tempat, tidur. Suami saya tidur di kamar yang lain dan, saya tidur dengan anak saya. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu bagaikan sesuatu yang, di luar dugaan kami nggak pernah mengerti bahwa penyakit itu akan masuk gitu ya dalam keluarga kami, apalagi saya punya orang tua lansia umur 75, dua-duanya, itu saya kemudian mulai berpikir, "Tuhan, ini gimana ya?" Dan memang benar bahwa ketika kita ada dalam situasi tegang, ada dalam situasi cemas, ada dalam situasi penuh tekanan, yang paling pertama yang Bapak, Ibu, Saudara harus lakukan adalah datang kepada Tuhan, gitu ya. Karena, kita akan mengambil keputusan ya Bapak, Ibu, Saudara, kita akan mengambil keputusan yang tepat jika kita memang benar-benar, berhikmat ya, punya hikmat Tuhan, lalu kita bisa, "Oke, pertemukan dengan dokter yang tepat Tuhan. Kami harus ke dokter siapa ini, dokter apa, karena kami nggak punya pengalaman sama sekali." Dan akhirnya, kemudian Tuhan ingatkan kepada saya, ini cara kerja Tuhan menolong kami. Tuhan ingatkan satu teman dokter kami yang di Siloam Bogor, dokter spesialis saraf gitu ya. Lalu saya coba WA dia, "Dokter, ini suami saya positif COVID. Saya harus ke dokter siapa ya? Tolong, bantu saya." Lalu kemudian dia arahkan kepada dokter spesialis paru-paru dan, mulai dari saat itulah suami saya ditangani, tetapi dokter bilang untuk supaya suami tidak mengalami lebih down lagi karena COVID ini, jadi saya tidak menyarankan untuk dirawat di rumah sakit. "Ibu bisa urus di rumah?" Dia tanya begitu. Saya bilang, "Bisa Dok, tapi apa yang harus saya lakukan ya?" Dokter bilang, "Diupayakan supaya ibu tidak tertular. Pakai masker yang KN, berapa itu, KN90, lalu kemudian ibu pakai penutup kepala, pakai sarung tangan dan, pakai baju yang bisa langsung diganti diganti. Jadi setiap masuk ke kamar suami saya harus buka baju, mandi, begitu seterusnya ya Bapak Ibu Saudara. Dan itu tidak mengenakan. Kenapa? Karena suami saya baru dinyatakan negatif tanggal, 12, tanggal 11 Desember. Jadi dari tanggal 3 Oktober, November, baru Desember dinyatakan negatif. Itu setiap hari Bapak Ibu Saudara saya harus bergumul. Setiap saya lihat dia sesak, ya dia bilang, "Ma, aku, nggak bisa napas." Waduh, itu saya langsung, "Tuhan Yesus, tolong Tuhan." Karena sudah 2 rekannya dipanggil Tuhan, dua-duanya COVID ya. Yang pertama itu apa namanya, Didi Kempot, karena mereka mau ada konser ya bertiga, Didi Kempot, Yopi Latul, dan Victor Huta Barat. Mereka sudah persiapan untuk konser bersama di GBK Bung Karno. Lalu kemudian Didi Kempot dipanggil pulang duluan karena COVID juga. Lalu kemudian Yopi Latul kemudian dipanggil Tuhan juga karena COVID. Saya dan anak saya sudah, itu rasanya hati kami udah, "Aduh Tuhan, ini ada apa? Tuhan, ini ada apa?" Gitu ya. Kami minta kemurahan Tuhan. Jadi waktu kami dalam situasi ini akhirnya kemudian muncullah pernyataan pada ayat yang kedua, "Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi." Lalu saya bilang sama diri saya bilang sama jiwa saya, "Kamu tenang, tenang jiwa, tenang jiwaku. Pertolongan kita datang dari Tuhan." Jadi begitu, ketemu dengan dokter paru, akhirnya kemudian suami saya di CT Thorax, difoto dan kemudian dokternya bilang, "Pak, ini paru-paru Bapak kiri kanan mengalami, gangguan karena serangan virus ini. Jadi, nanti Bapak akan mengalami batuk yang cukup lama," katanya gitu ya. Dan memang sampai sekarang nih suami saya masih sering batuk gitu ya, tapi
sudah negatif, tidak ada lagi virusnya, tapi efek daripada virus ini suami saya batuk-batuk sampai sekarang ini, gitu ya. Jadi bayangkan sudah sampai bulan Februari ini ya, Bapak Ibu Saudara, dan dokter bilang itu akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk bisa benar-benar pulih, karena harus dibantu juga dengan lifestyle ya, vitamin, kemudian makanan sehat dan tidur yang cukup 8 jam. Jadi suami saya waktu kena Covid itu Bapak Ibu Saudara wajib tidur 8 jam. Jadi jam 9 malam dia sudah harus tidur, lalu kemudian dia bangun 8 jam ya, minimal 7 jam, tapi dia harusnya 8 jam gitu. Jadi itulah yang kami harus atur setiap hari Bapak Ibu. Dan ketika Tuhan ingatkan aku firman Tuhan ini, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan kemudian dikatakan ayat yang ketiga, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Saya lagi belajar, Tuhan, apa yang Engkau maksud dengan kata goyah? Oh, ternyata goyah itu tidak hanya kaki goyah, itu adalah penggambaran tentang bagaimana orang begitu rapuh ketika ada dalam tekanan, begitu rapuh, begitu gampang terjatuh, begitu gampang hancur ketika ada di dalam situasi yang tidak mengenakan. Dan firman Tuhan berkata, dia tidak akan membiarkan aku mengalami kerapuhan itu gitu ya. Saya belajar juga dari firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, bahwa kita tuh harus punya kekuatan mental, kita harus punya kekuatan jiwa untuk menghadapi situasi tekanan masalah apapun dalam hidup kita. Dan firman Tuhan mengingatkan kepada saya, makanya saya mau sharing kepada Bapak Ibu Saudara, bahwa dia tidak akan membiarkan engkau mengalami kerapuhan. Bagaimana caranya Tuhan tidak membiarkan kita mengalami kerapuhan? Dia sediakan firman-Nya, dia sediakan perkataannya, dia selalu bicara dalam hidup kita ya Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan tunggu kita mengalami tekanan dulu baru rajin baca Alkitab. Jangan tunggu kita mengalami begitu banyak pergumulan dulu baru kita mau bersekutu dengan Tuhan. Mari kita latih sekarang hidup kita Bapak Ibu Saudara untuk senantiasa bergantung sepenuhnya kepada perkataan firman. Karena itu yang membuat kita kokoh, tak tergoyahkan oleh persoalan pergumulan apapun. Gitu ya, dan kemudian dikatakan bahwa firman-Nya berkata, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Ini juga saya kemudian waktu urus suami saya, setelah saya kasih makan ya Bapak Ibu Saudara, saya bilang sama suami saya, Dad, bahkan ketika kita tidur, Tuhan tidak tidur. Waktu kamu tidur, dia melihat kamu. Ketika kamu berseru dan kamu bilang, Tuhan aku sesak, Tuhan aku nggak bisa nafas gitu ya. Tuhan nggak tidur. Dia memperhatikan kamu, dia menjaga engkau. Begitu luar biasanya Tuhan dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara. Bahkan kadang kita tidur, kita lupa loh. Kita lupa menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita main tidur aja Bapak Ibu Saudara. Kita nggak mau serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Karena dia adalah Allah yang tidak pernah tertidur menjaga saudara dan saya. Bapak, Ibu, Saudara, ini sesuatu yang luar biasa sebenarnya untuk kalau kita memahami dengan rendah hati akan firman Tuhan ini, kita akan benar-benar merasa luar biasa Tuhan pada hidup kita. Sementara kita tidak pernah do the best untuk Tuhan, gitu ya. Kadang-kadang kita tidak tertidur saja dalam ibadah, hanya beberapa waktu, itu saja kita bergumulnya luar biasa. Kita kayak merasa, aduh gua ngantuk banget nih, nggak bisa ikut ibadah, kayaknya aku nggak bisa dengar firman kelamaan, gue udah ngantuk. Dengar baik, Tuhan saja tidak pernah tertidur buat saudara dan saya. Kita untuk bisa fokus dalam ibadah saja beberapa waktu, kadang-kadang itu menjadi pergumulan yang luar biasa Bapak Ibu Saudara dalam hidup kita. Dan kadang, jangan sampai kita lupa ketika kita mau tidur, kita serahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan ya Bapak Ibu Saudara. Oke, ayat keempat dikatakan, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Ayat kelima, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Jadi saya selalu mengimani ya bahwa janji firman Tuhan itu ya dan amin atas hidup kita. Jadi ketika saya mengurus suami saya beberapa waktu ini, 3 bulan yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika saya mempersiapkan obat-obatnya, dan saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, COVID itu tidak hanya merusak kesehatan kita, tapi COVID itu juga sangat membutuhkan biaya yang besar untuk pengobatan, ya. Jadi sebisa mungkin kita menjaga protokol kesehatan supaya jangan tertular.
Kayak suami saya itu, dia merasa bahwa dia pakai masker, tetapi, kemudian dia lalai hanya membuka beberapa menit, bicara dengan orang yang ternyata OTG, gitu ya. Jadi, kemudian akhirnya teman mitra kerja suami saya ini, Bapak Ibu Saudara, sampai harus masuk ruang ICU, gitu ya, di Rumah Sakit Mayapada, Jakarta Selatan, karena dia, gagal nafas dan dia harus masuk di ruang ICU. Tapi puji Tuhan, dia kemudian, boleh sembuh ya, sembuh dari Covid, dan dia sudah menyaksikan bagaimana kemurahan Tuhan ketika dia dalam ruang ICU, di mana satu persatu Tuhan panggil orang-orang yang ada di dalam ICU itu karena Covid, dan ada yang masih berusia 40, 45, yang masih muda-muda, tapi kemudian mereka, gagal nafas dan kemudian, dinyatakan meninggal. Jadi dia suka bilang sama suami saya, "Bang, kita adalah orang-orang yang beruntung ya, maksudnya kita masih diberikan Tuhan waktu dan kesempatan untuk bisa menyaksikan bahwa ini situasinya bukan main-main, Bapak Ibu Saudara ya." Jadi firman Tuhan berkata bahwa Tuhanlah penjagamu, ya, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Bahwa saya selalu mengimani ada Tuhan yang menyertai kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita jangan petantang-petenteng dengan virus ini. Jangan sok-sok jago, "Ah, gue minum vitamin kok, ah aku makan kok, oh aku jemur-jemur." Apalagi sekarang Bapak Ibu Saudara, matahari sedang sulit untuk kita dapatkan karena hujan yang terus-menerus ya. Di tempat saya, apalagi di Bogor, di Sentul, kami susah sekali dapat matahari belakangan ini. Sudah hampir sebulan ini Bapak Ibu Saudara, matahari itu hanya jam 8 sampai jam 9, habis itu gelap dan hujan ya Bapak Ibu Saudara. Nah, walaupun kita tahu bahwa Tuhan menjaga kita, tetapi kita juga tetap harus berhikmat dalam hidup ini untuk tidak berani-berani, main-main dengan yang namanya penularan Covid ini. Ya Bapak Ibu Saudara, kami yang sudah ngerasain suami saya bolak-balik rumah sakit. Suami saya baru dinyatakan negatif setelah 8 kali swab, ya. Swab ke-8 lah baru dinyatakan negatif. Bayangkan, 1 kali swab saat itu Bapak Ibu Saudara biayanya masih 1 jutaan, gitu ya. Kemudian turun 900, bayangkan saja, belum obat-obatnya, belum vitaminnya. Luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Tapi saya tahu bahwa ini Tuhan izinkan supaya kami juga dapat menyaksikan bahwa Covid itu memang benar ada, dan Covid itu luar biasa penularannya. Kita harus benar-benar menjaga kesehatan kita. Lalu firman Tuhan berkata sedikit lagi ayat 6, "Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam." Lalu kemudian dikatakan ayat ke-7, "Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu." Jadi saya juga bilang sama suami saya waktu kena Covid ya Bapak Ibu Saudara, "Dad, kita nggak usah khawatir. Bahkan firman Tuhan berkata dia menjaga nyawa kita." Gitu ya. Jadi saya mengerti ada kekhawatiran dalam hatinya, dalam pikirannya, apalagi ketika dokter nyatakan bahwa paru-parunya rusak karena Covid, lalu dia berpikir, "Aduh mah, paru-paru aku itu adalah kantorku. Kalau kalau aku nggak bisa sehat paru-paruku, aku mau nyanyi gimana? Aku mau kerja gimana? Kita mau makan gimana, mau bayar kuliah anak gimana?" Pokoknya semua kebutuhan dia udah mulai pikirkan. Lalu saya bilang begini, "Dan kalau Tuhan izinkan kamu ngalamin ini, lalu kamu sembuh, maka pasti kamu akan dipercayakan Tuhan lagi pekerjaan-pekerjaan," gitu ya. Jadi selama engkau masih sembuh, selama kamu sembuh, selama kamu masih hidup, jangan pernah khawatir tentang apapun. Tuhan pasti akan pelihara. Gak usah perkara-perkara makan, minum, dan lain sebagainya. Nyawa aja Tuhan jaga, apalagi tentang kehidupan kita hari lepas hari. Makan, minum, sudah pasti Tuhan beri. Yang ada sebenarnya kita, pengennya ini, pengennya itu, gitu ya. Pengen makan ini, pengen makan itu, padahal sebenarnya sehari-hari Tuhan pasti cukupkan kalau cuma perkara makan dan minum, gitu ya. Jadi saya selalu menguatkan dia, mengingatkan dia bahwa, "Come on, jangan sedih. Karena ketika kamu sedih, kamu stres, kamu mikirin ini, mikirin itu, takut ini, takut itu, imun kamu turun." Padahal Covid hanya bisa dilawan dengan imun, gitu ya. Jadi ini luar biasa ya Bapak Ibu Saudara. Lalu ayatnya yang terakhir firman Tuhan berkata, "Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya." Dan ini sebenarnya yang memang mesti kita benar-benar headline dalam hidup kita. Ketika kita keluar dari pintu Bapak Ibu Saudara,
Di luar rumah itu banyak sekali ancaman, ya. Di luar rumah banyak sekali perkara-perkara yang bisa saja datang menimpa hidup kita. Seperti peziarah yang mau pergi ke Yerusalem ini, ketika dia ada di luar rumahnya, dia tahu bahwa situasinya bisa saja kemudian mengancam nyawanya, gitu ya. Situasi di luar rumahnya bisa saja menjadi bumerang akan menyerang hidupnya. Tetapi kemudian dia tahu bahwa Allah yang dia sembah, yang kami kenal dengan nama Yesus Kristus Tuhan, adalah Allah yang menjaga ketika kami keluar dari rumah dan ketika kami kembali pulang ke rumah. Nyawa kita, hidup kita, kesehatan kita, semuanya ada di dalam penjagaan dan pengawalan Tuhan. Yang penting kita tahu bahwa kita sudah melakukan bagian kita, yaitu tetap taat kepada protokol kesehatan. Jadi Bapak Ibu Saudara, hadapi kehidupan ini, jangan stres ya, karena ini nasihat dokter juga. Saya mau kasih sedikit cerita menutup firman Tuhan. Selama suami saya karantina mandiri di kamar, suami saya hanya diperbolehkan oleh dokter menonton film Tom and Jerry, lalu kemudian film-film yang mengandung komedi ya, yang bisa bikin dia ketawa, yang bisa bikin dia ngakak-ngakak, karena memang harus imunnya harus dibangun. Jadi tidak hanya minum vitamin, tidak hanya minum obat antivirus dan lain sebagainya, tapi dia juga harus membuat imunnya itu meningkat. Dengan cara apa? Ya dengan cara penuh sukacita itu. Makanya selama 3 bulan dirawat, suami saya tidak boleh baca berita, tidak boleh nonton, apalagi tidak boleh melihat share-share tentang COVID lah, yang meninggal lah, ya apalah. Semua dilarang, sama dokter aksesnya dilarang, dan hanya boleh baca firman, nyanyi, pujian, penyembahan, lalu kemudian dia nonton film-film lucu-lucu, film kungfu lah ya, film apa-apa gitu loh. Jadi saya mau kasih tahu Bapak Ibu Saudara, sekarang iblis sedang merenggut sukacita kita. Iblis sekarang sedang berusaha mencuri damai sejahtera kita. Iblis sekarang sedang berusaha membuat kita kehilangan semangat juang. Tetapi dengarkan firman Tuhan bagi kita pagi siang hari ini. Alkitab sudah ngasih tahu kepada kita. Dia adalah Allah yang akan menjaga, yang akan memberikan naungan, yang akan memberikan pertolongan tepat waktu. Dan tidak ada penolong yang lain. Even dokter Bapak Ibu Saudara. Dokter Tuhan yang kasih hikmat. Ya, perawat-perawat Tuhan yang kasih hikmat. Jadi semuanya itu datangnya dari Tuhan. Tuhan pakai orang-orang, Tuhan pakai rumah sakit, Tuhan pakai tenaga-tenaga medis untuk jadi alat atau menyalurkan kuasa kesembuhan bagi siapapun yang saat ini sedang mengalami sakit. Jadi kita yang sehat Bapak Ibu Saudara, tetaplah jaga protokol kesehatan, sayangi keluarga, sayangi diri sendiri, dan bagi yang sakit, yang sudah tertular, tetap semangat ya. Tetaplah berjuang di dalam Tuhan. Kita tahu bahwa tidak ada sesuatu yang Tuhan izinkan yang tidak membawa didikan atau tidak membawa pelajaran-pelajaran yang bermakna dalam kehidupan kita. Maju terus di dalam Tuhan. Ingat, pertolongan kita hanya datang dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Cukup hanya dari Tuhan sajalah pertolongan kita. Dan kita akan mengalami pemulihan demi pemulihan yang akan kita rasakan waktu demi waktu. Semua ada waktunya. Pengkhotbah berkata, tidak ada yang selama-lamanya terjadi. Semua pasti ada waktunya. Dan COVID ini pun pasti ada waktunya. Tetapi bagaimana kita menjaga hidup kita untuk tetap bersukacita di dalam Tuhan, itu adalah tanggung jawab masing-masing kita. Tuhan sudah berikan firman-Nya, Tuhan sudah berikan perkataannya, kita tinggal menghidupinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memampukan kita untuk tetap hidup di dalam kasih dan anugerah-Nya. Kita aminkan firman Tuhan dan kita berdoa.